Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tia Rizkawati SPDGR. Saat ini saya bertugas sebagai kepala sekolah di SD swasta SD Evans Indonesia Sandaran yang berada di wilayah Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi praktek baik mengenai kepemimpinan pembelajar berkaitan dengan pelaksanaan program-program sekolah dalam upaya meningkatkan mutu satuan pendidikan di SD Evans Indonesia Sandaran. Selamat menyaksikan, salam inovasi, salam inspirasi. SD Evans Indonesia Sandaran saat ini memiliki 208 orang peserta didik yang merupakan putra-putri dari karyawan dan staf PT Bumi Mas Agro. Kemudian kami memiliki 13 orang tenaga pendidik dengan 1 orang tenaga admin. Walaupun posisinya yang berada di wilayah yang cukup terpencil, namun tidak mengurangi semangat kami dalam upaya menerapkan pendidikan yang berkualitas. Berangkat dari visi sekolah, yaitu menjadi pelayan pendidikan yang humanis demi terwujudnya generasi unggul, utuh, komprehensif, berkarakter, dan peduli lingkungan. Dari sinilah cita-cita besar kami untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dimulai. Dengan menerapkan kurikulum merdeka dan menanamkan semangat merdeka mengajar dan merdeka belajar, kami berupaya untuk terus meningkatkan mutu satuan pendidikan kami. Namun, dalam prosesnya, tentu kami masih harus menghadapi kondisi yang tidak ideal. Inilah yang melatar belakangi beberapa masalah yang harus kami hadapi. Di antaranya, 1. Bagaimana cara memaksimalkan potensi para tenaga pendidik sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai harapan sekolah dan manajemen? Yang kedua, bagaimana menciptakan program pembelajaran dan kegiatan yang bermakna bagi peserta didik? Yang ketiga, bagaimana melibatkan peran orang tua peserta didik dalam memperbaiki pola parenting di rumah agar bisa berdampak kepada kemajuan belajar peserta didik di sekolah? Karena itulah, kepala sekolah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan program kerja sekolah, sehingga apa yang dituangkan dalam visi misi sekolah dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, di mana peran pemimpin atau leader diantaranya adalah menetapkan visi dan tujuan, membuat rencana dan strategi, membangun tim yang kuat, mengelola konflik, memberikan motivasi dan dukungan, meningkatkan kinerja karyawan, menjadi teladan, dapat membangun hubungan yang baik, dan juga tentunya dapat beradaptasi dengan perubahan. Dengan peran dan tanggung jawab yang telah dipahami dengan baik oleh kepala sekolah, tentunya akan lebih memudahkan seorang kepala sekolah dalam menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. SD Evans Indonesia Sandaran sendiri memiliki beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Di antaranya terkait motivasi dari tenaga pendidik yang cenderung naik turun. Hal ini tentu akan berdampak pada kualitas kinerjanya. Selain itu, ada tantangan yang juga datang dari peserta didik, di mana masih ditemukan siswa yang malas atau tidak datang ke sekolah untuk alasan-alasan tidak relevan. Yang terakhir, tantangan yang datang dari orang tua, di mana peran orang tua masih cukup minim dalam mendampingi dan memotivasi anak-anaknya. Tantangan-tantangan yang ada tentu saja harus ditaklukkan dengan membuat berbagai program di sekolah sebagai strateginya. Ada 3 ranah utama dalam strategi program tersebut. Di antaranya adalah 1. Program pengembangan tenaga pendidik, 2. Program pengembangan peserta didik, dan 3. Program pengembangan orang tua peserta didik. Dalam strategi pengembangan tenaga pendidik, ada beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi tenaga pendidik di sekolah.
Di antaranya yaitu kegiatan pengembangan diri guru, supervisi kelas, penilaian prestasi kerja, coaching, kegiatan bintek, workshop, training atau seminar yang disarankan oleh dinas maupun oleh yayasan, kegiatan PPG bagi yang sudah memenuhi syarat untuk mengikutinya, kegiatan K3S, KKG maupun NGMP. Selain itu, juga melibatkan diri dalam berbagai kegiatan kepanitiaan baik internal sekolah maupun di eksternal sekolah bila mana diperlukan dan dibutuhkan. Selanjutnya adalah strategi pengembangan peserta didik. Dalam program kegiatan ini, sekolah membuat berbagai kegiatan yang menunjang tumbuh kembang anak di sekolah. Di antaranya adalah menetapkan pembelajaran berdiferensiasi di setiap kelas. Selanjutnya, dilakukannya tes diagnostis untuk mengetahui minat, bakat, dan gaya belajar siswa. Ada juga kegiatan morning circle yang mengedepankan tentang well-being, mindfulness, grow mindset, dan self-healing. Selain itu, ada juga kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri siswa, di mana siswa dapat memilih kegiatan berdasarkan minat bakatnya seperti sains, matematika, bahasa Inggris, olahraga, seni tari, dokter cilik, prakarya, menulis, dan tahfiz. Selain itu, ada juga kegiatan kepramukaan untuk melatih kemandirian. Ada juga kegiatan literasi seperti body reading, pojok baca, dan kegiatan kunjungan perpustakaan. Selain itu, peserta didik juga mengikuti pembiasaan sholat duha bagi yang beragama Islam dan ibadah pagi bagi yang beragama Katolik dan Kristen. Peserta didik juga aktif dalam kegiatan P5, aktif dalam kegiatan eksternal dan internal perusahaan, serta mengikuti lomba-lomba yang relevan dan dapat diikuti. Peserta didik juga mengikuti penyuluhan kesehatan, mitigasi bencana, serta protective behavior. Peserta didik juga diajarkan hidup bersih dan sehat, membiasakan meminimalisir penggunaan sampah plastik sebagai sikap peduli lingkungan, mengikuti program makanan tambahan, serta menyediakan arena bermain di sekolah atau playground untuk kegiatan mereka. Yang terakhir adalah program pengembangan orang tua peserta didik. Dalam program ini, sekolah memberikan bantuan dalam bentuk informasi dan bimbingan terkait parenting. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui parenting meeting, pertemuan orang tua dengan wali kelas, serta kerjasama bersama tim SNC melalui komite gender untuk menghadirkan pembicara atau narasumber ahli, dan juga melibatkan orang tua dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Dengan dilakukannya strategi program pengembangan tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua terbukti telah memberikan dampak yang positif bagi sekolah. Tenaga pendidik memberikan peningkatan motivasi sehingga kinerjanya dapat terus diperbaiki secara berkala. Peserta didik juga memiliki semangat belajar yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga dapat dibuktikan dengan hasil rapot pendidikan yang menunjukkan hasil yang tidak mengecewakan pada asesmen nasional berbasis komputer yang dilakukan di kelas 5. Selain itu, tentu saja orang tua dapat merasakan dampak positif dari perubahan sikap anak-anaknya dan juga terus belajar tentang parenting yang positif di rumah berdasarkan kegiatan parenting yang telah dilakukan di sekolah sebagai bimbingan kepada orang tua agar kualitas parenting mereka menjadi lebih baik. Demikianlah uraian berbagi praktik baik terkait kepemimpinan pembelajar tentang pelaksanaan program sekolah dalam upaya meningkatkan mutu satuan pendidikan di SD Evans Indonesia Sandaran. Semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya tidak membuat kita berhenti belajar dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kurikulum Merdeka, mari kita tingkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.